Halo, selamat berjumpa dengan Kibas Elok bersama saya Cenihan. Kali ini kita kedatangan seseorang yang sudah tidak asing lagi. Perkenalkan diri kamu dong. Hai, saya Philip Kwok, saya seorang makeup artist dan juga content creator. Philip boleh tanya dulu nggak? Philip itu Philip kok nama asli atau nama panggung? Nama panggung, karena nama aslinya Philip ada Nama Chinese-nya? bukan, nama Indonesianya. Oke. Karena zaman dulu pas tahun 70-an itu nama Chinese kan Nggak boleh. susah ya, Oh, iya. ya nggak sih? Gitu. Jadi aku ngambil nama Chinese dari nama belakang. Oke, quote-nya ya. Gitu. Ya, kalau aku jujur nama panggung, karena aku masih nama Chinese di KTP sampai sekarang masih 3 angka. Kayaknya nggak terlalu keren gitu loh. Malah keren kalau menurut aku. Sekarang ya? Iya. Gue ganti lagi ribet lagi. Ya udah apa yang terjadi udah terjadi ya. Dulu juga mau disuruh ganti tapi kan belum ada duta, saya ganti nama juga urusannya kan ke pengadilan. Bubur merah bubur putih biasa. Udahlah. Setelah udah apa namanya terjadi ya. Sebenarnya nama Cenihan juga sebenarnya Ceni kan nama penyanyi Hong Kong. Jadi Cenihan sampai sekarang dibawa. Ya udah nama populer kali ya. Oke. Itulah. Jadi gak kaget. Cerita dong awal karir, kenapa pilih jadi periasai? Sejak kapan? Sejak umur berapa? Awal karir masuk ke dunia permakeupan itu pas kelas 1 SMA. Kalau dulu tuh bilangnya semip. Kalau aku ngambil tourism high school. Jadi aku pagi sekolah, siang kerja sebagai junior makeup artisnya Makeup Forever. Saat itu Makeup Forever itu baru buka booths di Sogo Plaza Indonesia zaman dulu kan. Yes. Berarti sama Mas itu, Derry tapi duluan Derry. Aku barengan sama Siki. Aku Siki tahu. Kanu Ya. gitu. Siki apa kabar tuh? Baik juga. Aku juga jarang ketemu sama dia. Gitu. Aku lightingannya Siki sama Kanu, tapi kan karena aku masih kecil ya saat itu, jadi pagi sekolah, siang kerja. Jadi aku masuk itu di atas jam 3 jam 2 gitu, langsung megang di Plaza Indonesia di Sogo Plaza Indonesia saat itu. Gitu. Jadi seperti itu. Enggak, orang tua nggak bertentangan. Maksudnya kan kadang-kadang tantangan memilih jadi perias kan dari keluarga ada, dari temen kadang-kadang. Orang tua kan pengennya anaknya lekong nih, jadi dokter, jadi orang dulu kalau kita turunan Chinese kan maunya jadi dokter, terus jadi apa lagi sih pengusaha atau apa. Kan jadi makeup, jujur gue juga dulu sempat mendatangkan uang gitu loh. Zaman dulu ya. Nyokap itu adalah seseorang yang open minded karena bokap itu meninggal pas aku lagi kelas 6 SD, 5 SD atau 6 SD gitu. Dan kemarin baru meninggal ke 34 tahun. Bokap. Gitu, bokap gitu. Nah, nyokap itu karena dia single parents, jadi dia ngebebasin apa yang kita mau saat itu. Dan di saat aku pagi kerja, pagi sekolah, siang kerja, selagi tidak mengganggu aktivitas sekolah, jadi my mom is okay with that. Ya, jadi kamu milih jadi perias pada saat lagi SMK itu kan? Jadi lucu tuh, pagi-pagi sekolah, siang-siang kerja. Kadang-kadang kalau misalkan ada dulu tuh zamannya kita bilang ulangan ya gitu, atau misalkan tes gitu, ujian gitu kan. Aku bawa buku ke tempat kerjaan. Jadi kalau misalkan nggak ada customer gitu, aku baca buku. Sambil belajar. Belajar. Makanya Derry sempat bilang aku tuh anak mami. Gitu, karena aku bawa buku seperti itu. Nah, pulang kerja itu bisa sampai rumah jam 11, jam setengah 12 gitu. Malam besok. Karena tutup mall jam 10 ya. Belum ini itu. Yes. Beres-beresnya. Setelah itu ya udah, besok pagi kerja lagi. Kadang-kadang kalau misalkan ada video klip ya kita izin. Dan kebetulan guru-guru waktu aku di Smith dulu ya baik-baik dan boleh mengizinkan seperti itu. Jadi itu ceritanya. Enak juga ya kalau misalnya keluarga nggak ada tantangan, kasih lampu hijau. Bener. Jadi kita juga lebih bisa mengekspresikan diri kita kan. Yes. Kan ada juga loh yang orang tuanya
Ada kok kemarin temen juga yang nggak dikasih, mesti lulus dulu sarjana, ya kan, mesti dulu ada yang jadi sarjana ekonomi dulu, udah lulus baru boleh ambil itu apa, lanjutin makeup. Tapi kamu tahu nggak, Say? Aku itu sempat waktu dalam masa belajar, zaman dulu kan nggak ada YouTube ya, Say? Iya, betul. Kagak ada yang namanya sosial media. Kita harus belajar itu harus ngeliatin, datang ke satu tempat, ngeliatin orang seperti apa ini make up, kita trial di muka sendiri. Udah setelah itu kalau bisa kita trial di muka orang. Perjuangannya kayak menurut aku lebih dahsyat nggak sih dibanding generasi sekarang. Kita mencari ilmu, bener nggak sih, Say? Gitu. Nah, zaman dulu aku tuh belajar sendiri. Waktu itu masih SMA kelas 1, SMP kelas 3, aku dandan di rumah. My mom tuh kesel. Dia bilang, lu ngaca lu mulu gitu. Dia ngomong kayak gitu. Ngaca terus gitu. Lu bisa minta makan sama kaca, dia bilang kayak gitu kan. Lu bisa minta makan sama kaca. Lu bisa beliin baju dari kaca. Itu pukulan dari mulut mami. Akhirnya saat aku sudah masuk gak suaranya? Enggak. Makanya saat waktu aku udah kerja dapat gaji, my mom kan mau ke Australia. My mom mau ke Australia. Akhirnya aku kasih duit di amplop, dengan bangganya aku ngomong, nih mam, duit dari kaca. Kaget dong dia langsung. Setidaknya aku bisa membalas omongan dia dengan prestasi, bukan dengan emosi. Membuktikan. Yes, approve it. Ya. Karena kita perlu, biar gimana kita harus membuktikannya. Ngebuktiin. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Lu ngomong segede sepanjang jalan apa juga percuma, bukti jret. Baru orang tua. Bener. Oh iya, kan orang zaman dulu kan mungkin pemikirannya beda ya. Karena ibuku juga maunya anaknya mau jadi businessman, ahli manajemen apa-apa, mau jadi dokter. Kalau bapakku kan mau begini-begini gitu kan. Beda, soal makeup udah langsung underestimate aja. Jangan underestimate saya. Sekarang udah sekali berbeda, make ya. up gitu. Ibaratnya waktu zaman dulu adik aku masih pertama kali kerja gituin. Adik aku bilang gini, gila gue capek-capek S1 gituin. Sama lu sekali kerja keadaan lu. Tapi gitu. akhirnya pendidikan terakhir kamu apa? Yang pendidikan yang ini? Pendidikan terakhir aku sempat kuliah, tapi putus di tengah jalan. Gitu. Jadi aku ngambil sastra Cina dan juga tuh coba putus setengah jalan, cuma 2 semester karena emang lebih memilih ke make up. Bisa bahasa Mandarin dong. Bukai. Puneng kau. Dia bisa papanya orang Hong Hong Kong. Kong, which is bisa bahasa Cantonese, tapi lu nggak bisa bahasa Nggak Cantonese. bisa. Gue bisa. My mom Nggak bisa juga. Bisa Denger ngerti dikit-dikit, apalagi kalau ngomel. Pinter dia tuh Oh dengernya. iya. Gitu. Oh isi tuh mati lo ya kalau ngomelin kan. Masa kecil gitu loh. Dasar ya. Tamngong ya. Tamngong. Tamngong ganti bego. Kan kita anak kecil suka salah. Moyung ya gitu. Moyung bego ya, anak berguna. Itu udah kayaknya di kuping kita. Kuping orang-orang kita. Udah tiap hari kita dengar. Dia ketawa. Iya. Ini dari sederet latar belakang yang sudah kamu susah payah lakukan, kunci kesuksesan kamu apa yang kamu rasa? Kunci kesuksesan gue ini apa setelah sekian kamu lalu dari sekolah makeup, dari bekerja, kuncinya apa sih untuk sukses? Aku merasa belum sukses. Masa sih? Beneran. Merendah sekali dari kau. Aku merasa setiap tahunnya aku punya level yang aku harus lompati. Oh, oke. Tetap ada target ya. Ada target. Jadi nggak bisa kayak contoh gini deh, gitu. Kenapa aku masuk ke konten kreator di saat pandemi semua jerit kan, Say? Jerit semuanya, ya kan? Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita coba ngomong bikin konten seperti Anda, ya kan? Kita ngomong di konten gitu kan. Ternyata puji Tuhan, alhamdulillah, amitohut, jadi
sampai sekarang. Jadi Kenal. jadi apa ibaratnya ada feedback bagus, Iya. ya akhirnya kita terus. Ada benefit tambahan. Yes. Itu juga jangan salah ya kan. Iya. Amin. Nah, ceritain dong deretan prestasi yang pernah Ye capai apa aja, pasti banyak. Prestasi nggak harus piala ya, prestasi kamu pernah bekerja di sini yang kamu akhirnya menghasilkan ini, kamu pernah make up siapa aja, artis siapa aja, whatever. Aduh, kalau ngomongin masalah prestasi, aku tuh kadang suka bingung mau mulai dari mana gitu. Saking banyaknya. Bukan kayak gitu, bukan kayak gitu. Jadi apa sih? Aku tuh lebih suka ngomongin apa nih nextnya gitu. Kalau misalkan ngomongin prestasi, aku akan jelasin, tapi aku bingung nih mulai dari mana. Kayak misalkan aku pertama kali kerja jadi junior makeup artist di Makeup Forever. Setelah jadi junior makeup artist di Makeup Forever, aku keluar, aku kerja sama Max sama Bobbi Brown di luar. Udah kayak gitu. Merek cucu semua ya, udah, Say? iya. Itu kan udah prestasi. Ya tapi ya di counter ya, gitu kan orang-orang kan suka underestimate kalau misalkan makeup artist counter. Tapi counternya lihat dulu dong, kosmetiknya apa, Say? Itu kan juga ada proses, nggak sembarangan dicomot di. Udah gitu balik lagi ke Indo, balik ke Makeup Forever lagi, udah gitu jadi makeup artist. Wait, kamu jadi di counter di luar negeri? Iya. Di mana? Di Singapura. Oh, oke, nah Singapura. Gitu. Which is Inggrisnya pasti mesti jago. Ya dong, lu kalian waktu nggak bisa bahasa Inggris, kumaha atuh, Neng? Iya, udah kayak gitu balik lagi ke Indo, balik ke Makeup Forever lagi setelah 5 tahun mungkin di Makeup Forever, akhirnya aku pindah ke YSL. YSL itu setahun apa 2 tahun bareng Kanu waktu itu zaman itu. Udah kayak gitu balik, udah kayak gitu keluar ditangkap sama Sisley. Ternyata orang Dior suka gitu karena Sisley waktu itu zaman itu lebih ke skincare bukan lebih ke make up. Nah, Dior akhirnya nangkep aku. Nah, aku 8 tahun di Dior. Jadi makeup artist Dior untuk Indonesia. Seperti itu lumayan lama. Dan setelah itu baru keliling-keliling deh tuh. Keliling-keliling YSL, Elizabeth Arden, banyak banget sampai akhirnya indapnya balik ke industri kosmetik lokal sama LD Pro. Yang kita pernah bareng kan? Yes. Kita pernah kali bareng di LD Pro. Berkali-kali bareng kan di Bali. Mana lagi deh? Luar kota banyak say gitu kita pernah kan. Bareng ya. Dan kita punya buku loh. Oh iya. Ya kan? Waktu Buku itu makeup itu ya Borobudur kayak gitu. Dia bikin candi Borobudur dengan body paint dan segala. Iya. Secara Eka Mulan Rose sesuai dengan jiwa Mulan gue. Rose. Akhirnya ada body paint juga kan dengan airbrush Anda. Tetep. Sesuai dengan karakter kita kan. Lu dengan Borobudurnya, gue dengan Mulan Rose ya. Oke. Pengalaman yang menarik nih saat menjalani karir ya, ceritain dong. Pasti ada yang seru, ada yang lucu, mungkin ada yang tragis, mungkin ada yang menyedihkan. Apa coba? Sepanjang karir. Kalau sepanjang karir yang di dalam dunia permakeupan, kalau di weddingan mah udah banyak yang aneh-aneh ya, Say. Ya kan? Ibaratnya kalau misalkan abis pas kawinan tahu-tahu laki ketengkong gitu kan ya, gitu. Tengkong kolela gituin. Kenapa sih? Lakinya ada bermasalah sama kolela, akhirnya ditengkong. Pas lagi hari weddingnya. Pas lagi resepsinya malahan ada yang kayak gitu. Ngalamin gitu. Astaga gitu. Ada juga pas udah tes make up, udah acara apa pasang jit, mertua sama mertua berantem, lempar-lempar ngamuk, pakai nyebut pakai beriak. Banyak kayak gitu. Ini kalau kita kumpulin pria kita bicara ngomong kayak gitu. Iya, banyak ya. Malah ada yang misalkan lakinya tahu-tahu lagi ketangkep pas hari H, pas abis pemberkatan main sama MC-nya ada kok kayak gitu. Astaga, aduh, aku mau minum dulu. Jadi aus juga. Kita minum dulu. Kalau Eke pernah dapet tamu, rupanya mereka dijodohin. Rupanya mereka dijodohin. Si perempuan nggak cinta masih laki. Terus udah hari H, udah Eke makeupin cantik jelitan. Dia lari ke kamar mandi, dia ngumpet, dia nggak mau keluar dari kamar mandi. Karena dia nggak mau kawin sama orang yang dia nggak cinta.
Lu gila nggak tragedi? Udah gue backup segala macam, dia nangis terkejar-kejar. Akhirnya orang tuanya mendamaikan, udah yang penting jangan bikin malu orang tua, menikah aja dulu. Nanti mau nikah. Laki kaya nggak? Kan nggak tanya kaya apa kan saya. Kalau sama gue konsultasi tuh kayak gitu. Laki lu kaya nggak? Kalau laki lu nggak kaya, udah tinggalin. Kalau laki lu kaya, jalanin, telan gitu, makan tuh cinta. Gitu kalau gue gitu. Dan kan sebenarnya dapat kecipratan gitu ya. Enggak, itu nggak nanya kayak apa enggak. Cuma nih gue kesel ya, itu memori juga. Mukanya kan hancur, saya udah nangis belepotan, bulu mata udah coklat. Kan kita mesti betulin lagi, say. Secara kita juga ada pengantin lain kan. Ya lucu-lucuan sih. Memang nanti kita kumpulin beberapa teman. Lucu emang bener, lucu banget. Gak kepikir ngomongin kayak gitu tuh. Yang misalkan ada satu ketika pengantin, yang mau cerita lagi nih. Satu ketika pengantin ya teriak, Lip bisa bantuin gak gituin. Pengantinnya WO-nya gitu. Silikonnya pecah. Hah? Silikonnya pecah gitu. Maksudnya silikan tadi? Bukan. Jadi itu bajunya dia mungkin yang silikon bra atau gimana, tulangnya nusuk ke dalam. Jadi bajunya ngerembes, basah kayak gimana. Jadi itu kita mikirin gimana sumpel-sumpel menyumpel ya kan supaya kelihatan gede. Akhirnya itu gimana cara nutupin basahnya? Kan basah, akhirnya dielap, dryerin. Silikon mah nggak bisa kering, say. Nggak bisa kering. Nggak bisa kering. Semprotin itu hairspray, taburin tuh glitter. Ya kan, jadi ketutupan. Jadi aci, ya kan. Pengalaman lu kayaknya harus di-share ini. Itu aci. Karena orang pasti akan ngalami. Nah tuh. Terus ada lagi pengantin. Udah dibilang, yakin lu pakai baju begini, belahana sampai deket pusar saya segini, dia mau kewihara segini nih. Terus? Pas laki ngeliat hari H, laki nggak mau keluar kamar gara-gara belahan teteknya, dibilang kayak gitu, lu mau kewihara baju lu begini, tetek lu kemana-mana gitu. Buyang. Seru ya ternyata. Seru, say. Kita bikin konten yang gini-gini kan seru ini ya. Ini satu ini sendiri. Baiklah. Bagaimana cara kamu nih seorang Philip mampu mengembangkan gaya dan teknik pribadi dalam dunia tata rias? Awalnya coba-coba, ini kayak dagang borak ya saya. Pokoknya kalau sebagai pemula, menurut aku harus cobain semuanya. Cobain. Betul semuanya. Ya? Baru kita tahu ya. Nanti kita akan nemuin jati diri kita. Betul. Seperti apa. Yes. Seperti kemarin aku diundang sama satu brand untuk bagaimana cara untuk bikin personal branding. Aku bilang personal branding nggak bisa dibangun sendiri, nggak bisa di-create, capek say. Bikin aja konten dulu, ngomong aja dulu, ntar juga ketemu personal brandingnya kayak gimana. Gitu. Ya. Terlalu di setting puyeng say, puyeng. Betul, percaya sih. Makanya kayak misalkan untuk make up nih, ya udah jalanin aja dulu. Mau kata make up ya tebel, mau kata flawless, mau kata body painting, jalanin say. Kalau kita nggak jalanin kita nggak tahu. Betul. Oke, next. Nih, lalu bagaimana mampu terinspirasi dan tetap up to date dengan tren-tren terbaru dalam dunia kecantikan? Nonton YouTube, ya kan? Gratis ya, Bo? Ya kan, Gretong tuh, nonton fashion show, nonton update di luar negeri, jangan nonton sinetron. Jangan gosip aja ya gosip, kan? Enak juga sih. Gosip enak sambil gorengan sama kopi ya, say. Tapi kalau menurut aku nggak ada manfaatnya. Ember. Gitu. Kalau menurut aku ya harus lihat ini tren di luar, majalah harus update. Betul. Gitu. Ya. Apa sih sebetulnya yang disukai dari pekerjaan seorang pria buat kamu? Selain cuannya ya, cuan tuh pastilah. Jujur aku awalnya berpikir money is only an effect. Oke. Karena aku di dalam dunia merias, aku ngerasa orang tuh bisa ngelihat langsung. Karena zaman dulu aku mau lari ke desain. Karena desain itu takes time. Dari milih bahan, fitting baju, udah kayak gitu ngedesainnya cocok apa enggak gitu kan, udah kayak gitu jatohnya warna di kulit seperti apa,
Itu takes time. Kalau menurut aku makan waktu sebulan, 2 minggu paling cepat bikin baju yang ibaratnya langsung jadi. Untuk jadi seorang desainer lah ya. Untuk bikin baju, ngedesain itu takes time. Kalau make up kan kita bisa ngelihat langsung. Nah, ini hasil jadinya gitu. Dan kelihatan, Bo. Bener gak sih, saya? Kelihatan orang suka sama gak suka itu nggak bisa bohong matanya. Iya, memang gini, kalau makeup kan in 2 hour kita bisa langsung result hasilnya. Bisa dapat result dari hasilnya. Kalau baju nggak bisa. Nggak bisa, Maybe tergantung sih, bisa a week, 2 week, 3 weeks, atau a month, atau maybe more. Kalau baju pengantin kan. Iya, betul. Nah, menurut lu perkembangan industri kecantikan di masa mendatang gimana? Sangat pesat sekali, Serem gak sih? Serem ya. Sangat banget ya. Cepet banget, tapi thanks God ya. Aku tuh bersyukur banget karena aku tuh yang paling awalnya yang paling menggembar-gemborkan make up no make up. Dan puji Tuhan, alhamdulillah amin tohut, sekarang sudah muncul di permukaan make up no make up. Betul. Karena dulu merubah mindset orang Indonesia dengan make up no make up itu susahnya minta ampun, say. Gitu. Perbedaannya jauh ya dari dulu Perbedaan, ke sekarang. udah kayak gitu. Dan sekarang range warna kulit, karena kan semua orang kan pengen putih zaman dulu, bener gak sih, say? Tapi untuk proud buat kulitnya mereka masing-masing sudah mulai banyak. Jadi cantik itu nggak selalu putih. Iya, betul. Ya kayak pemilihan Miss Universe kan juga sekarang nggak selalu kulit putih dari dulu sebetulnya. Cuman memang di orang Indonesia ini kan selalu stigmanya atau pemikirannya selalu white is beauty gitu loh. Putih dulu baru dia cantik, sebenarnya enggak. Apa konsep makeup and no makeup? Konsep make up no make up itu gini, aku bisa menjelaskan dari mata aku, tapi terserah nih teman-teman mau meng-create dengan imajinasi teman-teman seperti apa. Kalau menurut aku, make up itu kayak orang bohong, say. Bener gak sih? Gitu. Dalam pasal 378, ya kan? Kalau kita bohong, ya kan? Pembohong yang bagus itu nggak kelihatan orang bohong. Bener nggak sih? Oke. Jadi kelihatan cantik, tapi nggak kelihatan menor. Jadi bohong tapi nggak kelihatan bohong. Nggak kelihatan bohong. Itu yang paling ngeri, dalam tanda ya kutip kan? Sih ya, dalam tanda kutip. Iya. Jadi I woke up like this, ya, cakep banget, kayak nggak diapa-apain. Padahal enggak, say. Kalau misalkan dihapus itu ya udah kelar gitu. Seperti itu konsep make up no make up aku. Oke. I understand. Saran yang ingin disampaikan atau tip-tip sebagai para prias muda maupun mereka yang tertarik untuk menjadi seorang prias. Apa sih? 1, menurut aku cobain semuanya. Berguru jangan cuma sama satu orang. Betul. Belajarlah sampai negeri Cina. Nah, ibaratnya sejauh itu kamu harus belajar. Betul. Ya kan? Belajar semuanya, nanti kita bisa ngerangkum dari semuanya itu. Betul. Dan saat kita belajar sama seseorang, kosongkan diri, serap ilmunya, nanti kita rangkum apa yang bagus menurut kita. Yang baik kita ambil, yang kurang struck ya udah, ya betul, kan? Betul. Seperti itu. Betul. Nah, cobain dan gak usah dengerin kata orang kalau menurut aku, karena menurut aku menutup mulut orang banyak itu lebih susah dibanding kita menutup telinga. Betul. Karena tangan kita cuman 2, kita tutup telinga aja. Betul, I agree. Karena aku juga punya pengalaman saat lagi mengajar. Sometimes tuh murid dia udah bisa kan, karena kita pasti ngalamin dong. Murid memang dia udah bisa, dia cuma ambil advance aja, misalnya 1 hari atau 2 hari. Tapi pada saat belajar sama kita ajarin, pasti kita punya teknik tersendiri kan. Ini murid juga udah punya basic kan, teknik. Kadang-kadang kita ajarin kayak gini, ini teknik gue ya. Dia juga kadang-kadang nggak mau ikutin, dia berarti
ngapain lu belajar sama gue yang pernah Evan, sebetulnya dia juga boleh ikutin, nanti dia tinggal di rumah dia combine. Kalau itu dia combine dengan gaya dia sendiri. Dia nggak usah follow dengan gaya kita. Gak usah. Tapi lu ambil combine. Ada sometimes memang yang kekeh. Gue udah bisa begini, kayaknya lu salah. Tapi on the spot lagi pada saat kita ngajar ada lu yang gitu. Ya gue juga gak tersinggung, tapi ya lu udah bayar pemaham, ngapain lu juga kalau lu udah gue kasih tahu lu masih mau kekeh dengan gaya whatever, ya kan, ada gitu. Jadi sebaiknya terima aja ya, terima aja, kayak kertas putih terima aja, karena dari situ kita bisa tahu gitu. Oh tekniknya Ceni ini seperti ini, teknik aku seperti ini. Gimana kalau tapi terkadang ada beberapa case orang pakai teknik aku nggak berhasil di suatu masalah tertentu. Betul. Harus pakai tekniknya Ceni. Iya, kayak gitu. Dan kadang di tekniknya ada seseorang nggak berhasil di tekniknya Ceni, mungkin berhasil di tekniknya aku atau siapa gitu. Makanya kita harus bisa combine. Betul. Agree banget. Berarti lo ya gua ngerti lah. Tahap lu udah bukan sebagai prias yang awam. Kalau gue lihat lu udah bisa mengerti ini orang bagusnya diapain dan harus gue pakai tekniknya apa. Kayak bangun rumah ya, Say. Benar. Ini cocoknya pakai keramik, ini cocoknya pakai granit, ini cocoknya pakai semen putih misalnya. Kira-kira gitu. Benar. Malah harus ditanya. Yes. Kalau anaknya sang murid itu kritis, pasti dia nanya alasan kamu kenapa menggunakan teknik ini. Betul. Itu yang paling penting. Kadang-kadang kita pertanyaan apa juga kita justru lebih bisa menjawab. Iya. Gitu, kalau memang kita yakin itu alasannya kenapa gitu. Problem mau menyelesaikan masalah untuk kulit berminyak, makeup biar nggak luntur, biar nggak longsor. Itu pasti ada jawaban dari situ. Betul. Jadi juga jangan takut untuk bertanya ya. Iya, karena malu bertanya sesat di jalan. Ada proyek apa nih? Ada kolaborasi dengan sesuatu dengan merek tertentu? Puji Tuhan sudah ada beberapa kolaborasi. Nah, kedepannya akan ada beberapa brand lagi yang mau kolaborasi juga. Amin. Udah gitu, aku mau lebih fokus jauh untuk ngajar juga, karena dengan kita berbagi ternyata Tuhan kasih kita dikasih ilmu juga. Kayak gitu. Setelah itu ya masih ada beberapa project yang mungkin aku nggak bisa ngomongin sekarang gitu, karena aku takut kalau kita ngomongin masih secret ya kan gitu. Dunia begini masih perlu dengan rahasia-rahasia. Gitu. Apakah ada nilai prinsip yang lu pegang teguh dalam kehidupan pribadi dan profesional lu sebagai seorang makeup artist? Prinsip aku awalnya seperti yang aku bilang, duit itu cuman efek samping. Betul sih. Kalau kita menyenangkan orang, alam akan mengamini. Kita tulus datang sendiri. Jangan takut, Say. Gitu. Dan satu lagi, harus upgrade diri kita. Dan open mind. Iya, betul. Jangan stuck di satu era. Yes, itu benar banget. I agree with you. Gitu. Sekarang gue mau tanya nih, bagaimana menyeimbangkan kehidupan pribadi seorang Philip Kwok dengan tuntutan pekerjaan yang riuh ini? Jadi diri sendiri biar nggak capek. Ya kan? Jadi diri sendiri dan belajar. Aku sekarang tuh lagi belajar untuk menahan lidah. Maksudnya nggak makan yang... Bukan. Belajar untuk tidak gampang nyeplos. Karena jujur aku itu orangnya nyeplos dulu baru mikir. Itu salah. Iya sih. Itu salah. Kadang-kadang bikin sakit hati. Kadang-kadang kalau lagi bergaul, lagi ngobrol sama teman-teman, ada lucunya juga. Iya, ada lucunya. Kalau ketemu orang yang satu frekuensi sama kita, Say. Kalau kagak, dia tersinggung. Iya. Nah, aku tipe orangnya kalau malam itu suka mikirin tuh, apakah dia tersinggung. Jadi kalau mau tidur mikirin, tadi kita gua ngapain aja ya, gitu. Gua kayak salah deh ngomong kayak gini gitu. Akhirnya aku berusaha untuk minta maaf,
sorry ya kalau misalkan aku salah ngomong gini gitu. Itu aku suka rewind kejadian hari tadi, apa yang aku lakukan. Kayak misalkan sekarang nih aku podcast kayak gini, tahu-tahu ntar malam mikir apa yang salah ya tadi ngomongnya, ada yang salah nggak gitu. Sebetulnya itu bagus loh. Jadi kita merewind lagi, kilas balik ya. Terus kita kalau bisa besok kita nggak ulangin lagi. Kalau misalnya itu kita lebih perbaiki ya. That's great. Nah kalau misalkan belajar nahan, karena pribadi aku tuh orangnya loud. Kalau nggak suka apa gimana, aku tuh langsung nyeplos. Nah itu aku lagi belajar nahan seperti itu. Makanya supaya biar bikin nggak sakit hati orang. Terus hobi lu apa? Hobi sekarang bingung, main Candy Crush kali. Hobi lu gue liat temen nge-gym, badannya juga bagus lu kan waktu kita lagi jalan ke Bali tuh. Wih si Philip, sementara pria-pria lain ada yang ngebalap, ada yang dia badan bagus. Gue ngiri juga sama lu, badannya bagus ya, secara kita kayak balap, Bo. Jadi kenapa aku kurusin sekarang? Sebenarnya banyak orang nanya, kok kamu kurus banget sih, gini-gini sakit sih, saya sakit ngeluarin duit buat dokter gizi gitu kan ya. Kalau sakit sih enggak, tapi aku cuman jaga mulut, jaga asupan mulut gitu kan. Lucu juga tuh. Jaga asupan mulut gitu. Nah, karena kenapa? Saat badan kita terlalu bulking, terlalu gede, kita milih baju susah. Nah, aku bukannya sombong. Dengan badan aku yang sekarang kayak gini, aku bisa ngomong, aku size model. Jadi aku tinggal tunjuk size-nya M. Jangan sedih ya. Gitu. Sombong boleh dikit ya, Say. Ya kan? Perjuangan soalnya. Kalau mau ya harus berjuang. Semua bisa mendapatkan itu. Asal perlu jamu itu tadi. Jamu, jaga mulut. Dan itu tidak aku up di sosial media. Karena itu ranah pribadi. Tapi kalau misalkan nanti aku akan udah terlalu bising nih, aku akan up. Kenapa? Aku kurus gitu. Tapi mestilah sekali-sekali lu up biar orang juga, teman-teman pada tahu oh cara ngurusin badan yang sehat. Itu kan juga salah satu tip, dan saya rasa juga banyak yang demen loh, netizen pasti demen itu juga. Apakah harus? Siapa orang yang mau gemuk sih? Orang juga semuanya badannya kan ideal, langsing kan. Gua aja standar, kayaknya gua minum air putihnya gemuk deh. Ngelaikin aja gemuk ya, Say? Gimana? Hambatan yang paling besar yang dihadapi dalam karir dan pekerjaan apa sih? Terus cara ngatasinnya gimana? Hambatan paling besar, aku mau nanya sama kamu. Hambatan paling besar apa dulu? Kamu, aku bingung nih, hambatannya kayak gimana nih? Hambatan kadang-kadang ada satu saat kita males juga, kadang-kadang kita juga jenuh loh. Hambatan itu kadang-kadang gue ngerasa mantin ya, karena ada rasa jenuh juga, jenuh gitu. Aduh, jenuh, tapi ya itu profesi ya. Jenuh bukan berarti itu kita gimana. Ada satu titik kita juga kayak jenuh. Kita perlu refreshing dulu. Ya ngatasinya gue perlu refreshing, gue perlu jalan-jalan dulu. Jadi balik gue juga lagi refresh guys. Terus kerja kan kita sebagai pres pengantin ya. Gue tuh pres pengantin kan waktunya tiap minggu ada. Jadi gue tuh bisa jalan-jalan cuman setahun sekali. Itu bulan 4, bulan Cengbeng. Iya, Cengbeng. Bulan nggak boleh. Ya, dan itu gue kosongin aja. Bulan Cengbeng pun kan kadang-kadang ada Chinese yang agak-agak sencingping, Bo. Cengbeng udah dihantam aja. Iya benar. Kalau kita nggak bolongin tuh waktu kita cut jalannya, stres juga. Karena jenuh juga loh. Ada secara tidak langsung tuh ada dampak juga di luar alam sadar kita, jenuh itu ada. Jujur sih kalau gue, jadi gue juga butuh refreshing juga setahun sekali gitu loh. Kalau ada nggak? Kalau aku makanya aku melipir ke daerah pinggiran, ke daerah BSD, karena supaya aku bisa refresh kayak aku tinggalnya kayak di Bali gitu sebenarnya. Karena dia lebih hijau satu. Gitu Bu. Maaf ya, aku bukan nginin properti, aku bukan orang properti. Udah kayak gitu, kalau misalkan untuk masalah kerjaan, kadang kan kalau kerjain pengantin doang bosen ya Bu. Make-upnya gitu lagi, ya kan, mata digedein gitu kan ya, digituin, rambutnya gitu lagi ya kan. Makanya aku lari ke fashion. Nah di situ deh tuh, rambut mau kata Menara Petronas, mau kata rambutnya mau dibikin apa sih, Borobudur, pelampiasan kita, ya kan. Setuju. Dan
orang banyak yang orang nggak berani, aku bisa lariin ke fashion. Karena kalau misalkan make up yang di wedding kan palingan juga Iya, benar. pink, coklat, orange, emas, warna kayak gitu. Warna biru jarang, say. Ungu jarang, Nggak pernah aku hijau pakai. jarang. Udah kayak gitu, kuning jarang. Mau lari kemana? Iya sih. Fashion. Terus ada satu masanya, satu masa memang pengantin lagi trennya ini semuanya maunya begini. Semuanya kayak gitu. Ya kan? Iya. Kayak memang lagi eranya begitu gitu. Nah, nemuin klien yang mau di make upin warna-warni itu jarang loh. Iya, memang jarang. Nggak ada Nggak ada malahan. yang mau. Heeh. Ada sih kalau pengantin ada 1-2 yang agak giling. Ada, yang berani sih ada. Ini jarang sekali. Jarang bener. Menurut lu ya, sebagai perias, apakah ada hubungannya kecantikan seseorang dengan kesehatan mental orang tersebut? Ini asumsi pribadi kok ya, tidak mewakili tentang apa ya. Ada nggak? Kalau kesehatan mental sama kecantikan seseorang, kalau menurut aku cantik itu bisa kita kamuflas. Iya. Jadi kalau kesehatan mental nggak bisa di kamuflas, say. Iya sih. Kalau orangnya bipolar, bisa tuh mereka switch gitu bisa. Jadi kita sang perias ini merasa cantik itu general. Iya. Jadi nggak bisa bilang ini orang jelek, enggak. Pasti punya titik cantiknya. Iya sih. Gitu. Jadi kalau menurut aku dari kesehatan mental kayak nggak ngaruh deh, Bu. Nggak ngaruh ya? Nggak Aku ngaruh. juga nggak sih. Kalau kamu? Nggak juga sih. Heeh. Kita juga itu pribadi dia lah ya. Pribadi, Yang penting dia cantik ya. Kecuali kalau misalkan gitu ya, dia udah main tato-tato di muka, nah itu PR deh tuh kita ya kan, Ngilanginnya ya. ngilanginnya PR deh tuh. Muka aja Heeh. di badan kalau Ya kadang-kadang ada sampai sini-sini kan, Oh iya iya. ya iya. kan, Aku sih belum pernah dapat itu. Oh iya. ya kan, gitu. Itu puyeng deh tuh kayak gitu. Aku pernah ada di sini disuruh ngilangin. Ngilangin PR. PR juga. Mm-mm. Apalagi zaman dulu kan foundation belum yang bisa sampai ngilangin. Se-cover itu. Tahun 90-an belum ada, belum segitu. Punya tokoh idola nggak yang mempengaruhi kehidupan pribadi atau tokoh yang menginspirasi dalam pekerjaan dan karir seorang Philip? Wah. Tokoh idola aku cuma Nabi Muhammad. Oh, oke. Aku cinta banget sama dia. Aku ngefans dia. Kamu muslim? No? Aku muslim. Oh, kamu muslim. Muslim. Oke. Aku ngefans banget sama dia. Udah. Yang lain aku nggak ada. Aku nggak punya idola. Oh. Yang lain aku nggak punya idola. Oh, gitu. Sama Dalam sekali. bidang Make up nggak ada. fashion. Fashion nggak ada. Oh, oke. Jadi aku random orangnya. Aku bisa mencaci desainer off the record. Kalau misalkan ngobrol sama teman, kok desainnya jelong banget, bisa kayak gitu, gitu. Jadi aku random, aku bukan seseorang tuh yang mengagung-agungkan. Fanatik sama dia. Enggak, gitu ya? enggak. Tokoh ini. Enggak. Oke, Jadi kalau oke. misalkan aku bilang jelek. Kalau aku bilang bagus. Oke, jadi Gitu. universal ya. Jadi Kalau kamu? Kalau karir gue juga berubah-berubah sih, tapi gue ada idolanya. Siapa Ada satu tuh? masa gue mengidolakan Ibu Marta misalnya. Ibu Marta. Ya, karena gue lihat dia sebagai seorang wanita karir yang sukses, ini kan. Tak ada satu saat gue mengidolakan si A, si B gitu loh. Sampai gue lupa sendiri, saking banyak. Iya kan, Tapi saking kok banyak. juga Berubah-berubah, sih. ya kan? Iya juga. Ada momen berkesan sepanjang karir sebagai seorang perias, momennya? Momen berkesan banyak sebenarnya. Karena aku itu bukan hanya make up jadi kelar sudah, enggak. Ada aku make upin malah jadi temenan. Iya. Jadi sahabatan. Banyak kan kita kan. Betul. Dan aku tuh demen banget temenan sama emak-emak. Oh, itu sama sama gue ya? Heeh. Malah ada emak-emak tuh yang tahu-tahu deh, gue lagi di sini, lu datang ya ke sini. Oke, siap, Ci, digituin. Kita makan bareng, kita nongkrong bareng. Ada di Bandung temenin si Koko di Bali gituin. Ngapain gitu? Pas anaknya kawin gitu. Anaknya kawin, dia datang sama makeup artist lain gitu. Di make upin sama makeup artist lain gitu. Itu kan hari kawin dunia sih, gue bayarin lu gituin. Harga makeup pengantin lu gituin. Lu temenin laki gue.
jadi Eka bukan jadi makeup artist, jadi LC di sana, ya kan? Tapi bayarannya kayak makeup pengantin. Gimana, Say? Enak kan? Gitu. Kalau gue suka jadi tempat sampah nih. Jadi tempat curhat ya? Tempat curhat. Temen gue bilang, lu lama-lama jadi kayak tempat sampah. Lu bikin ini aja podcast sendiri buat perempuan-perempuan suka apa. Gue setiap ketemu perempuan, gue gak tahu kenapa ya. Mungkin emang gue orangnya juga demen ngobrol. Perempuan juga pasti cepat ketemu. Mau gue manajerin nggak, Say? Abis itu kan kita tarifin, Say. abis ketemu ngobrol-ngobrol, ini quotation-nya ya, Say, gitu. 1 menit kalau perlu ya. Setengah jam sekian, jam sekian. Nggak capek juga, jadi tempolong ya, Bu. Tapi which is gue juga nggak apa-apa. Gue juga nggak. Dan gue juga suka dengar orang curhat. Karena udah begini, karena masalah keluarga gini. Gue demen juga. Bukan berarti gue terus jadi gue berasa feel gue happy juga ya kan gue nggak married, ternyata orang married juga complicated ya kehidupannya. Bukan berarti gue inikan dia ya, tapi dengan curhat kadang-kadang ada positifnya juga. Jadi kita bersyukur sama Tuhan, ternyata masalah kita itu belum seberapa dibanding orang itu. Betul. Karena ternyata berkeluarga itu juga ribet ya, complicated banget loh. Gitu. Okay. Kalau ada kritik atau penolakan dalam pekerjaan, cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya kalau dalam penolakan atau kritik, kalau kritik aku bisa menerima, sangat bisa menerima sekali. Karena jujur aku kalau misalkan diomongin orang pun, aku nggak peduli. Jujur nggak peduli, Say. Karena kita semakin tinggi, angin ribut di atas banyak, Say. Mendingan kita diomongin dibanding kita gak jadi omongan. Kita gak laku ya. Iya kan, berarti gak laku. Mendingan diomongin, Say, gitu kan. Malah kalau bisa kita cari sensasi jadi omongan. Ya gak sih, Say? Gitu. Jadi viral ya. Dan kalau misalkan untuk nolak sesuatu, ya aku berusaha untuk menolaknya secara halus. Iya. Nih, punya hobi di luar pekerjaan dan karir? Hobi sekarang itu sih ya. Hobi bingung deh hobinya apa. Kalau misalkan hobi semua hobi makan, hobi jalan-jalan. Kalau gue sih hobi jalan-jalan. Kalau nggak jalan stres juga sih. Jujur jalan-jalan enggak juga. Gue nggak demen jalan-jalan. Kalau misalkan hobi sebenarnya lebih suka tuh nonton. Gue nonton. Apalagi nonton Korea. Mau tanya dong, ceritain dong menjadi konten kreator, tujuan dan harapannya apa? Tujuan harapannya sebenarnya awalnya aku jadi konten kreator itu bikin satu, jadi gini, aku tuh pengen orang lain kayak misalkan kita make upin show, kan bingung nih complexion yang aku mau seperti apa. Jadi kalau make upin show itu A sampai Z harus sama complexion. Pokoknya mau glowing semuanya. Iya, betul. Satu konsep. Kalau kita trainingin kan susah ya, saya gitu kan. Zamannya Zoom meeting, kameranya kan pasti pecah. Oh iya. Dan warnanya juga nggak keluar. Warnanya juga nggak keluar. Akhirnya aku bikinlah konten supaya jadi kalau misalkan yang kerja bareng sama aku pengen complexionnya kayak gini ya. Jadi aku tinggal share. Awalnya seperti itu. Jadi satu kesatuan semuanya sama. Kayak gitu. Awalnya seperti itu. Ternyata ada feedbacknya. Ada feedbacknya. Kok bikin dong konten ini? Kok bikin dong konten ini? Ya kebetulan kan aku kan sarjana bacot ya, Say. Lebih suka ngomong gitu. Lebih suka ngomong. Akhirnya aku bikin konten. Dan cinta akhirnya bersama konten. Udah berapa lama konten? Konten itu dari pandemi, pas pandemi. Berarti 3 tahun, 4 tahun? 3 tahun, tapi aku sempet rehat dulu, nggak ngonten berapa lama gitu. Udah banyak dong, followernya berapa juta nih? Enggak, belum berapa juta, baru ratusan ribu doang. Gitu. Tetap bertahap pasti akan maju lagi. Gue sering lihat kok lewat-lewat di ini gue. Kadang iya dan ya gue. Iya kan,
Gimana kalau misalkan kita pakai model? Kan susah kan? Iya, betul. Dan nggak bisa langsung 5 konten gitu sehari. Iya, Karena kalau aku bikin konten itu langsung sehari itu 5 gitu. Karena kalau misalkan lagi males 3 ya, kayak kemarin tuh cuma 3. Kalau lagi males nih gitu, 3 aja deh gitu. Tapi kalau misalkan pakai model kan bonyok tuh muka. Gitu, mendingan muka sendiri. Iya, ribet juga nyari model kan. Ribet Kadang-kadang, Iya bener gak sih? betul, Kadang-kadang nggak mau gini gitu. Udah kayak gitu diwaktuin. Hmm. Gitu, Say. Ada hal-hal lain yang ingin disampaikan sebelum kita tuntaskan bincang-bincang hari ini? Hal-hal yang lainnya. Mau disampaikan apa nih buat mungkin calon-calon konten kreator nanti yang ada yang calon. Everybody can make it loh konten Iya, kreator. Jadi pasti bisa. sarannya apa? Mungkin mau disampaikan. Bikin aja konten. Ya, percayalah kata Philip Kwok, karena suatu saat nanti kamu akan FYP pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan FYP pada waktunya. Oh, ya gitu ya. Betul-betul. Dan Nah. jangan pernah SAR syndrome. Itu garis bawah. Jangan pernah SAR syndrome. Nanti akan pusing sendiri, capek sendiri ya saya. Jadi teman-teman semua tetap rendah hati Ya. seperti Philip ya, tetap rendah Amin. hati. Buat Eka Koli takutnya kita kan udah lama konten kan saya. Udah lama, Bo. Udah lama banget. Iya, gue juga dapat dari IG lu sih. Terus gue konten dia langsung jawabannya udah langsung manja. Pakai juga sesuatu kayak gitu lama ketemu loh. Terakhir kita bareng sama RT Pro kayaknya udah ada 8-10 tahun yang lalu Iya. kali. Udah Ya, segitu. udah lama loh. Oke, ada lagi? Udah itu aja. Jauhi narkoba, tetap cintai warna. Cintai pekerjaan Anda, karena kalau ada cinta dengan pekerjaan Anda, uang akan datang dengan sendirinya. Saya Cenihan. Saya salam Philip Kibas Kwok. Elok selanjutnya. Salam bebas elok selanjutnya. Dah. Dah.